Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dua, ibu dua. Bapak-bapak, bapak-bapak, bukan bapak dua, ibu dua. Ini kayak baca tulisan kali. Bapak dua. Ya jangan disingkat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bapak dua, ibu dua. Kan bapak-bapaknya banyak, nggak cuma dua. Mulai hari ini saya adalah kaderisasinya tidak jelas, jadi anggota partainya juga tidak lama, berproses dari bawah juga tidak pernah terjadi, tapi karena dia adalah anak seorang penguasa, dia kemudian mendapatkan kemewahan di atas rata-rata. Siapa yang dikorbankan? Banyak hal yang dikorbankan. Pertama, kompetisi dikorbankan, jadi tidak sehat. Dimanapun di negara ini melawan kekuasaan politik itu nggak gampang. Jadi barang busuk sekalipun diusung, kalau diusung oleh kekuasaan, instrumen-instrumen yang saya kira seperti instrumen negara, itu pasti relatif akan memenangkan pertarungan. Kan itu yang sebenarnya menjadi perbincangan. Jadi Anda bagi siapapun boleh di negara ini untuk menjadi pejabat publik, presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan dan seterusnya. Tapi tolong berikan pendidikan politik yang bagus bagi kita, bahwa Anda itu berproses dari awal. Inilah yang kemudian kenapa fenomena politik dinasti itu selalu diulang, karena prosesnya itu tidak awal. Misalnya sorry to say seperti Mas Gibran, apakah di negara ini tak ada orang lain? Dulu muncul nama Erick Thohir, muncul nama Ridwan Kamil, muncul Sandiaga Uno, ada Bu Hovifah, nama-nama top yang saya kira punya pengalaman dan rekam jejak yang cukup panjang. Kenapa mereka tidak bisa maju? Kalau menggunakan logikanya Bang Faisal, karena bukan anak presiden. Kan itu saja. Erick Thohir kurang apa? Bikin PSSI mantap, sekolahnya di luar, bohir. Apalagi, panjang lah ceritanya, Sandiaga Uno apalagi dan seterusnya. Tapi karena garis tangan mereka itu bukan anak presiden, tak ada privilege dan kemudahan. Sehingga harapan mereka untuk berkompetisi dalam Pilpres harus hilang. Kan itu yang menjadi perbincangan kita. Bang Ade Armando saya respect dulu dengan tingkat idealismenya yang cukup tinggi. Partainya adalah partai anak muda, tolak politik dinasti. Tapi sorry to say Bang, respect saya kan agak sedikit hilang dalam konteks itu. Saya justru berharap orang seperti Bang Ade Armando ini yang jadi ketua umum PSI. Bang Ade ini kurang apa coba? Bang Ade Armando ini kurang apa? Tolong jelaskan ke kita, doktor, ahli komunikasi, pejuang HAM dan pluralisme paling depan, siap mati dan dibully demi demokrasi dan toleransi, tapi nggak punya kesempatan untuk jadi ketua umum partai karena bukan anak penguasa. Ada sekjen yang spesialis seperti Bang Raja Juli Antoni. Bang Raja Juli itu kurang gimana? S2 dan S3 nya di luar negeri, PhD, bukan kaleng-kaleng sekolahnya, nggak jadi ketua umum partai. Kan itu saja yang diributkan oleh orang, bahwa Anda punya opportunity seperti yang lain untuk terpilih jadi gubernur, jadi wali kota, jadi ketua umum partai, nggak ada soal. Tapi monggo proses yang dilakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang itu memang dari dulu kita pertahankan. Inilah yang disebut dengan sistem politik, sistem bernegara, dan sistem demokratisasi. Ini agak ngeri-ngeri sedap Bang kalau begini ceritanya. Kalau ini akan menjadi sesuatu hal yang dijadikan portofolio ke politik ke depan, semua presiden misalnya punya mimpi supaya keluarga besarnya terjun ke politik dengan cara-cara yang melalui proses yang itu instan. Saya khawatir ya politik kita tidak akan berkembang. Jadi Bang Faisal ini sekalipun kritiknya sampai sidratul muntaha kerasnya, bikin partai hampir tiap hari, jangan pernah berharap partainya akan menang, apalagi bermimpi jadi presiden. Padahal pengalaman politiknya jadi aktivis dan seterusnya saya kira cukup luar biasa. Jadi hal-hal yang semacam inilah sebenarnya secara kritikal tanpa henti harus kita bicarakan. Saya kebetulan ngajar perilaku pemilih, partai politik dan pemilu. Pertanyaan mahasiswa hampir sama. Untuk apa Pak kita berdiskusi ini di ruang kelas? Enggak ada gunanya kalau para elit dan politisi tidak pernah menjalankan apa yang kita pelajari di kelas. Hopeless mereka. Karena at the end of the day-nya bagi mereka, power, penguasa dan kekuasaan menjadi kunci dan instrumen untuk memenangkan pertarungan politik di negara ini. Jadi kasihan anak-anak yang selama ini punya mimpi besar untuk jadi gubernur, bupati, wali kota, apalagi mimpi jadi presiden Bang. Sudahlah, ke laut aja. Kalau kemudian masih banyak orang yang mengkonfirmasi apa yang terjadi di negara ini, soal kemudahan anak kekuasaan itu untuk menjadi pejabat publik, suatu hal yang lumrah. Ini yang saya kira akan merusak bagaimana tatanan-tatanan demokrasi dan sistem kepartaian kita akan rusak. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Jadi teman-teman, tadi dimana kita telah melihat cuplikan video begitu menarik. Ya, jadi teman-teman, di sini mari kita lihat apa yang menjadi komentar-komentar dan tanggapan-tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut.
Jadi teman-teman di sini disampaikan tidak layak tapi dipaksakan, inilah hasilnya tidak berwibawa dengan rekam jejak pendidikan yang tidak jelas. Jadi siapa yang setuju Wapres untuk mundur dari jabatannya? Like karena dipilih secara figur, meritokrasi tidak ada. Jadi diteruskan di sini teman-teman, dukungan 58% orang yang berharap bansos Wapres kualitasnya atau sumber daya manusianya bikin malu. Jadi di sini teman-teman, Gibran mengucapkan para calon sidang makzulkan malu-maluin sama negara tetangga. Jadi berbanggalah warga 58, kau telah tunjukkan kualitas dan kapasitasnya tokoh idolamu. Jadi di sini teman-teman diteruskan, menghabiskan ratusan triliunan buat pemilu hasilnya kayak gitu. Jadi salahnya para partai politik sehingga punya Wapres kayak begini. Nah, semoga dalam 100 hari ini DPR dan Prabowo terbuka mata dan hati untuk gantikan Gibran. Semoga doaku akan terkabulkan. Jadi di sini teman-teman, Gibran dengan bolot dalam berpidato jauh lebih wibawa dan keren. Jadi bravo Bang Adi Aprianto, cara penyampaian bahasa politiknya mudah dimengerti dan dicerna. Apapun namanya penjilat Jokowi akan tetap membelanya seperti Projo Jokma ADA. Jadi hebatnya cuma anak presiden, selainnya nol. Inilah hasilnya yang dinikmati dan dipertontonkan ke seluruh rakyat. Jadi salut Bapak Adi Aprianto membela kebenaran. Alhamdulillah ada yang berani juga. Allah melindungi Bapak Adi, amin ya Rab. Jadi bagus sekali Adi Prianto, mari kita dukung untuk kritis atas ketidakadilan negeri ini. Wapres yang sangat memalukan. Nah di sini teman-teman cocok sependapat dengan Bang Adi. Ayo Bang, lantangkan terus untuk membuka kebutaan rakyat bawah. Jadi di sini teman-teman diteruskan, kalau perlu Wapres ganti saja karena yang tidak mampu. Mungkin setelah evaluasi 100 hari bagaimana DPR dan MPR kok pada diam saja, tapi akan dihargai orang apabila mau mengajukan permohonan untuk mundur karena tidak sanggup dengan beban kerjanya itu. Jadi teman-teman betul banget Adi Aprianto yang pandai cerdas, banyak memang harus berkompetensi, jadi malu-maluin. Jadi teman-teman, saya menganggap Indonesia tidak punya wakil presiden. Malu saya punya Republik Indonesia seperti Gibran ini. Ini akibat dipilih karena bansos, dapatnya seperti ini sehingga berkualitas. Jadi udah Jokowi seret ke penjara, Gibran dimasukkan saja. Nah, di sini teman-teman, rusaklah negara ini, mewakili Wapres terlalu parah. Jadi partai politik yang berkontribusi jadi begini. Mari kita hukum di 2029 nanti ke depannya. Jadi diteruskan di sini teman-teman, saya salahkan wakil kita. Kenapa buta ya? Tidak bisa cari pemimpin yang sehat. Mungkin agar korupsi lancar. Kalau ingin korupsi aman, cari pemimpin yang tuli dan buta biar korupsi akan mulus. Jadi yang kasihan bukan Prabowo, tapi negara tercinta Indonesia ini dipimpin oleh Wapres kayak begini. Tapi yang anehnya teman-teman, para pejabat dan menterinya bangga punya Wapres begini. Nah, diteruskan di sini teman-teman, mungkin ada yang memperhatikan begitu hebatnya kata-kata waktu debat Cawapres terasa berbanding terbaik setelah jadi Wapres. Jadi maklum aja hanya tamat SMP, SMA-nya dikarbit, ijazahnya diragukan sama seperti bokapnya ijazah palsu. Nah, saya sangat mendukung pemikiran atau pendapatannya Mas Adi Prayitno. Kalau bangsa ini mau maju, etika politik harus dijaga, sangat penting untuk pencerahan masyarakat. Semoga Mas Adi Aprianto sehat selalu. Nah, diteruskan di sini teman-teman, yang benar jauh dari kelayakan Gibran jadi seorang Wapres. Ini sangat memalukan bangsa Indonesia, bukan orang Solo saja. Dasar keluarganya tidak punya rasa malu. Kalau punya malu harusnya dia mundur karena tiap hari terlalu banyak yang menghujat belimbing sayusur. Nah, di sini teman-teman, salah Pak Prabowo pilih wakilnya supaya menang jadi presiden dulu. Beliau berakal memilih Wapres, tambah rusak Indonesia Wapres kalau bicara lagi mabok. Jadi kenapa sekarang tidak ada yang bela Gibran di komen ini? Gak kayak begitu, mau pilpres Gibran gak boleh dicacat. Nah, di sini teman-teman disampaikan di sini rendahnya kualitas demokrasi dan politik di Indonesia karena memang sejak awal tercipta oleh
elit pusat PDIP dan elit daerah Solo PDIP. Mereka tahu jagoan cilingnya banyak kelemahan dan menabung image bagus ataupun pujian ataupun wah. Tapi sikap mereka pembiaran saja, ya. Dulu sebut asam sulfat, seharusnya disebut asam folat, dan sekarang sebut para seharusnya sebut para saja. Satu kali. Ini kan soal pelajaran bahasa Indonesia tingkat dasar. Inilah harga yang sangat mahal, harus dibayar oleh rakyat Indonesia ataupun triliunan demi pemilu di Indonesia, dan bangsa Indonesia sekarang harus legowo untuk menanggung kenyataan ini sesuai izin dan kehendak dari Tuhan. Jadi teman-teman, di dalam bahasa Indonesia sudah diterangkan berbahasa Indonesia lah dengan benar. Jadi di sini di SD sudah dipelajari ataupun diajarkan EYD, masa wapres yang sekolahnya sudah tinggi tidak mengerti yang namanya EYD ataupun ejaan yang disempurnakan. Jadi di sini bagus sekali Pak Priyatno saja setuju. Saya setuju, mirip dengan prinsip PDIP. Semoga banyak ada profesor kayak Pak Priyatno, terus maju Pak, salam NKRI Rahayu. Nah, mencerminkan latar belakang pendidikan, pengetahuan rendah kok gak malu ya, apalagi pengikutnya itu. Nah, dilanjutkan di sini teman-teman, ketika membangun seorang politik dengan proses busuk maka hasilnya akan busuk juga. Jadi mundur saja jadi seorang wapres, apa nunggu dimundurkan gitu aja kok repot banget. Nah, diteruskan di sini teman-teman, siswa setingkat SLTP saja sudah paham dengan dan mengerti dalam penggunaan kata para. Jadi ironis sekali seorang setingkat wapres tidak paham penggunaan kosakata wapres, sungguh memalukan sekali. Jadi namanya juga produk katrolan. Nah, di sini teman-teman, wapres kok jadi olok-olok ke netizen. Kasihan kalau diteruskan, tahu Jokowi tidak malu tapi rakyat Indonesia yang menanggung malu. Jadi sebagian rakyat Indonesia maunya Gibran diganti karena tidak layak mendapat gelar wakil, karena JMS banyak orang-orang yang berkualitas, Gibran masih kelas bawah. Jadi inilah seorang pemimpin yang memalukan negara, tidak mampu tapi dipaksakan. Nah, menjatuhkan harkat martabat Pak Prabowo, apa nggak ada yang lain di Indonesia ini, masih banyak yang pintar dan cerdas. Jadi benar didukung sama petinggi-petinggi partai yang meningkat ataupun mementingkan diri sendiri. Susah di Indonesia orang jahat didukung rame-rame. Jadi teman-teman, di sini mungkin benar sekolahnya agak jelas dan ijazahnya banyak yang diragukan orang-orang. Jadi kalau tidak layak jadi wapres ya ambil tindakan dong. Harusnya Indonesia punya wapres yang berpotensi, ya.